teman-teman sobat Labrak People. Kali ini aku sudah berada di salah satu tempat di mana tempat ini merupakan salah satu villa Buddha teman-teman, yang berletak di areal Tabanan Selamadegraya teman-teman. Dan di sini aku sudah berada di sisi depan teman-teman, yaitu di bagian resepsionis teman-teman. Dan di sini setelah tertera beberapa copy paste dari izin pembangunan pariwisata, bisnis, serta perpajakannya teman-teman. Dan tempat ini pun dulunya memang terkenal ramai sih teman-teman. Tempat ini tidak begitu jauh dari tempat tinggalku dan menuju ke tempat ini teman-teman. Kisaran 40 menitan ya kalau jika aku melakukan perjalanan dari rumah ke lokasi ini. Seperti biasa, kita di sini tidak ada menyeram-nyeramkan atau membuat rumor hoa di tempat ini teman-teman. Kita hanya mengeksplorasi tempat ini di siang hari, di mana dikarenakan di sisi selatan tempat ini ada villa yang masih aktif, serta di sisi utara pun juga ada villa yang masih aktif teman-teman. Dan ini di ruangan ini mungkin dulunya bekas ataukah tempat beristirahat security ataukah apa teman-teman. Aku juga kurang tahu teman-teman, tetapi aku akan coba menyusuri tempat ini dari depan hingga ke halaman belakang. Di sini pun ada beberapa peralatan yang mungkin masih bisa digunakan teman-teman, tapi dibiarkan berserakan serta ya ditaruh tidak digunakan teman-teman. Di sisi sana ada sebuah bangunan kecil, mungkin itu apa dulunya, itu juga kurang tahu teman-teman. Dan ada teman-teman. Tapi di sini kita fokus berjalan dulu teman-teman. Di depan sana ada seperti restoran sepertinya ya. Nampaknya restoran, dan di sini ada kolam hias. Itu ada papan surfing juga ya yang tergeletak begitu saja teman-teman. Kita jalan aja di sini. Nikmati tempat ini teman-teman. Ini kolamnya masih bagus ya, karena air masih bisa tergenang di sini teman-teman. Jika kolam itu udah rusak, mungkin airnya itu akan surut teman-teman. Di sini ada sumur bor yang ditunjukkan oleh temanku juga teman-teman. Ada sumur bor. Karena tempat ini disiplin dengan pajak, mungkin sumur bor ini aman-aman aja ya teman-teman. Karena setahu aku dimanapun jika kita mau menggunakan sumur bor untuk perairan usaha, itu tentunya ada izin juga teman-teman, ada izin pajaknya. Ini masih kokoh berdiri teman-teman, tapi sudah dibalut oleh beberapa akar pepohonan teman-teman. Oke, kita lanjut ke sisi belakang bangunan ini atau ke selatan teman-teman.
dan di sana ada sebuah kolam kecil ya, kayaknya kolam hias nih. Aku suruh relax man. Aku suruh temanku duduk di sana ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke bangunan di depan kita ini, yang mungkin ini restoran atau apa ya, bisa kalian lihat kray ataukah gorden yang terbuat dari bambu ini sudah mulai berjatuhan teman-teman, serta temboknya pun sudah mulai runtuh yang terbuat dari anyaman bambu teman-teman. Halo, permisi, Om Swastiastu. Oke teman-teman, itu ada kelelawar ya, banyak sekali. Itu kalong ya, karena ukurannya lebih besar. Kalian lihat nggak tadi beberapa kelelawar berterbangan dari tempat ini. Lagi kan ada yang terbang. Oke, kita lanjutkan lihat bangunan ini teman-teman, karena udah mulai roboh ya bangunan sebagus ini teman-teman. Dan di dalam sana nampak ada kasur ya, dan pintunya memang terbuka ya. Kita tidak ada membuka pintu ini teman-teman. Lihat, ini ada kasur yang masih bagus. Seharusnya ini masih bagus teman-teman. Mungkin karena dibiarkan tergeletak seperti ini, tidak ada yang memakai atau gimana, jadinya termakan usia. Masih bagus, masih empuk, tetapi pembalutnya itu udah sedikit sobek-sobek ya. Oke, kita keluar saja dari bangunan ini. Kita lanjut coba cek apakah kita bisa masuk di ruangan yang lain ya. Sini ada kulkas teman-teman. Ada pintu khas Bali juga. Di Bali ini disebut dengan istilah pintu gebyok ya teman-teman. Tapi tidak bisa kita buka ya. Entah ini kekunci ataukah cuman pintu variasi. Kan ada biasanya itu pintu yang ditempel begitu saja tanpa bisa dibuka ya teman-teman. Sini ada showcase, kita coba cek dulu. Takutnya sih ada ular teman-teman. Ini sudah sampai apa ya, udah ditumbuhi sarang rumah rayap ya, yang terbuat dari tanah itu sampai ke dalam kulkas ya. Rayapnya membuat rumah. Oh, apa tuh pak? Oh, ternyata ruangan teman-teman. Ternyata ini ruangan ya, ruangan penyimpanan barang-barang. Ini masih banyak banget barang-barangnya di sini, dibiarkan begitu saja. Mungkin ya, kita nggak tahu niatnya orang yang mungkin sengaja disimpan dulu untuk pembangunan berikutnya sepertinya teman-teman. Wow, ini kekunci permanen nih. Aku tidak bisa membuka teman-teman. Oh, jadi cara masuk nih. Oh, cara masuk nih. Oh, ada. Dan ternyata di sana ada pintu lagi satu teman-teman. Oh, ternyata pintunya sembunyi di belakang pintu teman-teman. Oh, ya, kita masuk sini. Gelap banget ya. Aku lupa mau membawa senter teman-teman, karena tidak sesuai ekspektasi. Aku kira tidak akan ada sisi-sisi gelap dari ruangan ini. Ternyata gelap banget ya. Aku sampai menghidupkan lighting handphoneku teman-teman. Ruangan juga. Oh, ini toilet ya. Toiletnya teman-teman. Oh, itu sampai showernya itu ada menempel rumah sarang tawon kecil ya. Kita tutup kembali ya. Temanku sudah menutup kembali seperti semula, karena apa yang kita sentuh harus kita
posisikan seperti awal juga. Dan ini jendela tidak kita tutup ya teman-teman, karena itu memang terbuka dari awal ya. Dan di sisi sebelah bangunan ini ada satu bangunan lagi teman-teman. Ada bangunan lagi yang masih aktif teman-teman. Jadi kita tidak sembarang untuk explore, kita agak silent sedikit untuk di tempat ini karena agar tidak ada yang merasa terganggu teman-teman. Dan mungkin kita tidak akan live stream di malam hari teman-teman, karena di beberapa sisi tempat ini masih terbilang ada bangunan yang masih terbilang aktif, serta masih ada tamu yang menginap di tempat tersebut teman-teman, agar tamu di sekitar tempat ini tidak merasa terganggu ketika kita live stream malam hari di sini. Jadi kita putuskan kita tidak ada live stream di TikTok malam hari ini di tempat ini ya. Kita hanya vlog biasa saja mereview tempat ini teman-teman. Nah, sedikit aku cerita dulu, ada seorang yang mengatakan ketika dia bekerja di sini sempat melihat sosok gadis yang sering nampak, serta anak kecil yang kepalanya itu botak teman-teman, gundul lah aku bilang, kepalanya botak kecil tapi raut wajahnya itu tua ya. Ada yang bilang mitosnya seperti itu, tapi aku tidak menyebut nama seorang yang menyebutkan karena beliau ingin di privasi namanya teman-teman. Dan di depan kita ini ada pohon besar juga teman-teman, akarnya yang besar ya, bukan pohonnya, akarnya yang besar. Ini pohon beringin ya, ini pohon beringin teman-teman. Bisa kalian lihat akar dari pohon beringin ini sudah lumayan rapat ya. Lihat di atas teman-teman. Jalan dulu. Sana ada kolam ya. Ini nampaknya kolam renang mungkin ya. Ini bekas-bekas bangunannya juga, bekas bangunan roomnya. Itu ada gazebo satu yang masih tegak berdiri di bawah pohon beringin juga. Itu nampaknya pohon beringin juga di sebelahnya teman-teman. Mungkin ini konsepnya mengambil konsep hutan jati ya, karena aku lihat di sini di halaman depan itu dominan hutan jati teman-teman. Kita sampai di halaman belakang juga, dan di halaman belakang pun juga sama seperti di halaman depan, ada dua patung laki dan perempuan teman-teman, yang tetapi patung di sisi belakang ini lebih dominan ke konsep Bali ya, laki dan perempuan. Astaga ya Tuhan, ini ada sosoknya geng, laki dan perempuan dan mempunyai anak genderuwo yang di tengah-tengah geng. Beda, tapi kalau di sisi depan itu ada patung laki dan perempuan itu antara lebih dominan ke konsep Buddha ya. Buddha yang di belakang ini ke konsep Hindu teman-teman. Bisa kalian lihat. Dari sisi belakang teman-teman, sisi belakang bangunan ini lumayan bagus ya tempatnya jika masih terbilang aktif teman-teman. Ya, oke teman-teman. Jadi kita udah di belakang, sisi halaman belakang bangunan ini teman-teman. Jadi video kita tidak terlalu panjang, kita hanya mereview tempat ini teman-teman, agar kita sama-sama mengetahui gimana sih jadinya ketika tempat ini sudah terbengkalai teman-teman. Jadi begitulah sekilas video dari kita dari Labrak Survival. Semoga doaku hari ini, semoga tempat ini bisa aktif kembali dan berjalan lancar seperti dahulu, serta tamu wisata asingnya, warga negara asing ramai ke tempat ini lagi. Oke, Om, santi-santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya Shalom. Sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke.